Selanjutnya adalah kita akan fokus terhadap pharmaceutical care-nya. Kalau tadi adalah terhadap pengendaliannya. Kalau sekarang bagaimana pharmaceutical care kita untuk pencegahan infeksi dan pengendalian COVID. Secara keilmuan kefarmasian, yang harus dilakukan tadi adalah bagaimana kita menjaga sistem imun tubuh kita dalam kondisi optimal. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi inflamasi yang terjadi dalam tubuh, kemudian meningkatkan status antioksidan kita, sehingga kedua-duanya ini akan meregulasi dari sistem imun kita. Jadi, bagaimana kita mengkonsumsi antiinflamasi, mengkonsumsi antioksidan, untuk apa? Untuk meningkatkan sistem imun. Intinya adalah ini prinsip yang dilakukan untuk mencari bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai bahan-bahan untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Berikutnya adalah Ibu nanti mohon maaf waktunya 20 menit lagi ya Bu ya. Baik, 20 menit ya. Baik, terima kasih Bu Prof. Julis. Jadi chronic stress ini ada hubungannya dengan sistem imun tubuh. Chronic stress dan inflamasi ini berhubungan dengan kekebalan tubuh kita. Memang pada tingkat yang rendah atau sedang, tubuh kita ini dapat mengelola radikal bebas. Dan sebetulnya stres seluler ini dapat membuat sistem pertahanan kita lebih kuat dan tangguh. Ini sedikit stres seluler ini adalah merupakan salah satu dari prinsip vaksinasi ya. Namun tentu saja kalau misalkan jumlah radikal bebasnya optimal, maka ini dapat juga menguntungkan respons seluler dan fungsi kekebalan tubuh. Dan pada konsentrasi yang tinggi, radikal bebas ini dapat menghasilkan stres oksidatif atau ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan yang akan melindungi sel tubuh. Sehingga kalau misalkan sudah terjadi berlebihan radikal bebas ini, maka sebetulnya antioksidan bisa bekerja untuk menetralisir radikal bebas dengan mentransfer elektronnya ke radikal bebas sehingga menjadi stabil kembali. Itu adalah fungsi antioksidan. Namun tentu saja stres oksidatif ini akan terjadi ketika sejumlah besar radikal bebas menyerang pertahanan antioksidan tubuh. Stres oksidatif tersebut disertai dengan inflamasi yang kronis. Jadi ini biasanya berpasangan dan keduanya berkontribusi terhadap hampir setiap penyakit dan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Oleh karenanya, konsumsi antioksidan dan antiinflamasi akan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Dengan latar belakang berpikir seperti ini, inilah adalah critical appraisal terhadap evidence base dari proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Maka kita sebagai seorang farmasis bisa menjalankan apapun yang mempunyai aktivitas antioksidan dan antiinflamasi untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi tidak hanya tergantung kepada satu vitamin atau tergantung pada satu suplemen atau tergantung kepada satu herbal saja. Nah, bagaimana antioksidan melawan stres oksidatif? Antioksidan tersebut menetralisir kelebihan dari radikal bebas untuk melindungi sel, mencegah penyakit, dan mengurangi inflamasi dan peradangan. Dan tentu saja antioksidan tersebut melindungi dari radikal bebas yang terlalu banyak yang dapat menyebabkan stres oksidatif. Dengan demikian, dengan adanya antioksidan, maka sel akan terlindungi. Tubuh pun secara alami dapat menghasilkan sejumlah antioksidan sebetulnya. Namun, kadangkala memang memerlukan antioksidan dari luar melalui suplemen ataupun melalui nutrisi makanan kita. Nah, jadi strateginya adalah bagaimana mengoptimalkan kadar antioksidan, mengurangi inflamasi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Untuk informasi saja, bahwa makanan-makanan olahan itu dapat meningkatkan makanan-makanan olahan tersebut dapat meningkatkan kondisi inflamasi, sehingga dalam kondisi seperti ini hindarilah makanan olahan. Sering-sering kita membuat makanan di rumah sendiri dari memang sayuran ataupun juga bahan-bahan yang fresh kita masak sendiri ya. Nah, nutrasikal apa saja yang mempunyai aktivitas antiinflamasi dan antioksidan sehingga mampu meningkatkan imunitas tubuh. Yang pertama adalah makanan yang kaya antioksidan dan juga biasanya merupakan antiinflamasi. Yang pertama adalah ikan, yaitu bisa salmon, makrel, dan sarden. Karena waktunya sedikit, saya lanjutkan ya. Tidak dibahas satu-satu, silahkan nanti dibaca saja. Kemudian yang kedua adalah sayuran. Nah, sehari-hari kan kita makan sayuran-sayuran yang tanpa mengandung tepung. Contohnya apa? Bayam,
kangkung ya dan sebagainya. Ini merupakan antioksidan dan antiinflamasi utama dan memberikan profil nutrisi yang kuat untuk kalori yang sedikit. Sehingga sayuran ini juga sangat baik untuk dikonsumsi untuk meningkatkan sistem imun kita. Selanjutnya adalah herbal dan rempah-rempah. Nah, herbal dan rempah-rempah ini tidak perlu harus satu saja, misalkan hanya kunyit ataupun juga hanya jahe, apapun bisa kita pilih. Bisa kunyit, bisa jahe ya, dan kita bisa kombinasikan, misalkan kita minum susu ditambah rajangan jahe, itu juga enak. Selain enak juga membuat badan kita lebih hangat. Dan rempah-rempah antiinflamasi dan antioksidannya adalah nutrient powerhouse, jadi bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Buah beri juga sama, karena kandungan dari flavonoid, tanin, silbenoid, dan ascorbyl serta yang lainnya menjadikan buah beri ini adalah antioksidan yang sangat diminati. Berikutnya adalah kacang-kacangan, kemudian coklat, tapi tentu saja coklatnya dark coklat 85% dan jangan terlalu banyak mengandung gula, kalau bisa sugar free gitu ya. Dan ini nih, ini kabar baik untuk yang menyukai kopi dan teh. Kopi juga sama, kopi hitam organik ini menyediakan antioksidan. Juga teh hijau ini mengandung katekin, epidalokatekin, dan serta teh hitam ini juga mengandung juga quercetin dan fat dan flavonol, yang semuanya ini adalah baik untuk antioksidan. Berikutnya ada juga daun stevia yang merupakan kandungan steviosida, dan daun stevia ini memiliki efek antiinflamasi. Selanjutnya adalah kita lihat ini adalah teh hitam. Teh hitam tadi dinyatakan sebagai antioksidan. Ini adalah salah satu publikasi yang mendukung penggunaan teh tersebut. Sehingga tidak usah susah-susah misalnya berburu jahe, berburu yang lain. Teh hitam di rumah pun juga bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Teh hitam juga ada publikasi yang menyatakan bahwa teflavin sebagai antivirus potensial untuk SARS-CoV-2 dengan mekanisme kerja seperti ini. Ya. Dan selanjutnya adalah juga kita juga dilihat di sini bagaimana juga teh ini dapat mempunyai pengaruh yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi virus. Dan ini adalah publikasi yang menyatakan bahwa pada pasien terinfeksi SARS-CoV-2, kadar sitokin proinflamasi seperti interleukin 6, interleukin 10, dan TNF-alpha akan melonjak. Dan ini akan menurun selama pemulihan. Sehingga penggunaan agen antiinflamasi menjadi alternatif untuk menghindari terjadinya lonjakan kadar sitokin atau kita kenal dengan sitokin storm dalam upaya penanganan COVID-19. Nah, ini adalah juga alasan bagaimana kita menggunakan antiinflamasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan untuk memulihkan kondisi kita jika terkena infeksi SARS-CoV-2 tersebut. Ini yang tadi disampaikan, stevia itu bisa menjadi salah satu antiinflamasi karena beliau adalah menekan pelepasan dari mediator inflamasi seperti TNF-alpha dan interleukin 1 beta. Dengan demikian inilah beberapa nutrasikal yang dapat kita pilih disarankan kepada masyarakat. Masalahnya adalah tidak perlu kita menggabungkan semua makanan dan minuman tersebut dalam satu hari. Silakan pilih sesuai dengan ketersediaan yang ada. Pemilihan ini fungsinya adalah mendapatkan alternatif pada era kita terbatas mendapatkan komoditas-komoditas tersebut. Sehingga jangan panik, kalau misalnya tidak bisa bertemu dengan makanan-makanan seperti jahe ataupun kunyit, bisa dengan teh, bisa dengan kopi dan sebagainya. Yang penting tidak boleh stres tadi ya, karena akan menurunkan dari sistem imun tubuh. Cobalah 1 atau 2 makanan setiap minggu sambil mengurangi asupan makanan olahan. Kenapa? Karena makanan olahan tadi adalah pro-inflamasi, justru dapat menyebabkan inflamasi di dalam tubuh. Dan berikutnya ini adalah nutrisi yang tepat. Selain nutrisi 10 menit lagi ya, Prof. Cherry. Mohon maaf, 10 menit lagi. Siap. Selain nutrasikal yang tadi, juga ada konsumsi vitamin untuk basis nutrisi jika tidak didapatkan dari makanan. Ini adalah vitamin-vitaminnya yang seperti kita ketahui, ada vitamin A, vitamin B, ini vitamin C sekarang juga lagi diburu orang ya. Padahal sebetulnya kita punya alternatif vitamin-vitamin yang lain yang bisa menunjang daya tahan tubuh kita. Ada vitamin D, ada juga vitamin E. Ini adalah tidak saya sebutkan satu persatu makanan-makanan yang bisa kita dapatkan dan vitamin tersebut bisa kita dapatkan dari nutrisi-nutrisi ini. Namun tentu saja jika ini dianggap kurang maka kita bisa
minum dari vitamin-vitamin ini untuk menjaga kondisi nutrisi kita. Selanjutnya adalah kita juga mengkonsumsi zinc dari kacang-kacangan, biji-bijian, daging sapi, ikan, dan sebagainya. Ini kan sehari-hari kita makan ya. Kemudian magnesium itu juga dari sayuran hijau, kacang-kacangan juga, vitamin D dari telur. Siapa yang tidak suka telur hampir setiap hari, sekarang ini di era pandemik ini, semua rumah menyediakan telur sebagai emergency nutrisi di rumah ya. Dan yang paling penting ada satu yang ingin saya share adalah asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 ini dalam sejumlah penelitian menyatakan bahwa manfaatnya sangat baik untuk antiinflamasi. Konsumsinya dapat dari ikan ataupun juga dari suplemen omega 3. Ya. Kemudian kita mengkonsumsi juga suplemen-suplemen antioksidan dan antiinflamasi. Di antaranya adalah glutathione. Namun tidak disarankan produk-produk glutathione oral ini karena beberapa peneliti masih memperdebatkan khasiat suplemen tersebut. Jadi strateginya adalah bisa kita mengkonsumsi whey protein atau juga bisa mengkonsumsi suplemen NAC tersebut. Dan perlu diperhatikan, stres, infeksi, dan pola makan yang buruk ini akan merusak kemampuan tubuh kita untuk memproduksi antioksidan di dalam jumlah yang optimal. Para sejawat apoteker semua, selain dari makanan tadi, tentu gaya hidup juga ini adalah terapi non-farmakologi yang harus kita perhatikan, yaitu tentang gaya hidup yang dapat mengoptimalkan kadar antioksidan kita sehingga dapat mengoptimalkan sistem pertahanan tubuh kita. Yang pertama adalah tentu saja berolahraga yang teratur. Seperti apa berolahraga yang teratur itu? Kita lakukan frekuensinya 2-3 kali per minggu, durasinya tidak usah terlalu lama, 30-45 menit, ada latihan fisik, boleh intensitas tinggi atau intensitas sedang, tapi menurut ahli kedokteran olahraga, bahwa berolahragalah yang tidak menjadikan kita terbebani oleh target, karena dengan demikian maka kebugaran kita dan sel kita akan membaik. Selanjutnya adalah latihan fisik yang latihan fisik sedang ini dapat meningkatkan juga fungsi imun, yaitu contoh latihan fisik yang sedang ini kenapa dapat meningkatkan telomer, dapat meningkatkan jumlah dari neutrofilis, meningkatkan jumlah dari monosit, dan meningkatkan jumlah dari limfosit serta merupakan natural killer. Sehingga olahraga dengan intensitas sedang ini juga menunjang untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Berikutnya adalah kita juga mengoptimalkan dengan menghilangkan stres ya. Bisa berzikir, bisa yoga, latihan pernafasan. Karena apa? Hindari stres dan tetap optimis ini dapat meningkatkan dan mengaktifkan dari sistem imun kita. Berkomunikasi dengan keluarga tetap dijaga walaupun kita dalam kondisi social distancing. Ada Ibnu Sina yang menyatakan bahwa kepanikan adalah separuh penyakit dan ketenangan adalah separuh obat. Sehingga kalaupun misalkan suatu saat terkena positif COVID-19 ataupun ada pasien kita yang terkena COVID-19 positif tersebut, maka berikan konseling atau berikan berikan konseling dan berikan informasi untuk tetap tenang dan sabar adalah merupakan permulaan dari kesembuhan, karena dengan sabar, tenang dan tidak panik kita dapat mengikuti semua terapi yang disarankan oleh tenaga medis dengan sebaik-baiknya. Dan gaya hidup yang berikutnya adalah selain olahraga dan juga tadi mengatur tidak supaya stres dan juga mengatur istirahat yang berkualitas. Tidur harus cukup dan juga tentu saja usahakan setidaknya 7-8 jam tidurnya setiap malam. Ya. Jadi secara keseluruhan, strategi ini memberikan dasar yang kuat untuk mengelola stres oksidatif, meningkatkan antioksidan dan mengurangi inflamasi, untuk membantu mengurangi risiko penyakit dalam tubuh dan meningkatkan daya imunitas, terlebih lagi dalam pandemi COVID-19 ini. Berfokus pada nutrasikal antiinflamasi dan antioksidan, serta modifikasi gaya hidup yang tepat akan membantu Anda untuk mengoptimalkan kesehatan, menghadirkan kehidupan yang lebih bahagia dan lebih bersemangat. Itu yang harus kita berikan komunikasi atau berikan informasi secara memotivasi mereka untuk tetap bersemangat. Dan inilah jaga diri dari keluarga terhadap COVID-19, tadi sudah dibahas di depan, dan etika batuk,
Nah, gunakan tadi masker ketika batuk. Jika tidak menggunakan masker, maka tutup hidung dan mulut dengan lengan. Atau dapat juga menggunakan sarung tangan atau tisu. Dan segera buang tisu tersebut dan juga cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir jika sudah batuk tersebut. Namun jika misalkan dalam kondisi sedang duduk, kita memang terpaksa harus bersin atau batuk sambil membungkuk. Sehingga pada saat kondisi tersebut, kalaupun terjadi ada dropletnya tidak menyebar ke sekitarnya. Lalu ini adalah 6 langkah cuci tangan, selalu di-remind untuk masyarakat, karena walaupun kita sudah tahu sebagai tenaga kesehatan, tapi ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, karena senjata utama adalah menjaga kebersihan dari tangan kita. Demikianlah sejawat apoteker sekalian yang dapat saya sampaikan. Tips singkat bagaimana untuk mengendalikan dan untuk pencegahan COVID-19 berdasarkan pengetahuan pharmaceutical care yang kita ketahui. Semoga bermanfaat dan tetap semangat Apoteker Indonesia bersama masyarakat melawan COVID-19. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.